Nah, pagi ini kita masuk dalam serial khotbah kita yang baru. Ya. Kemarin masih ingat nggak serial kemarin? Berapa pertemuan itu? Hah? Ingat nggak? Ya, hidup dalam pembaharuan. Nah, hari ini tema serial khotbah kita hari ini hidup terhormat di hadapan Tuhan. 1 Timotius pasal yang keempat. Saya baca ayat pertama, kita baca 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai 16. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua. Tema perikopnya itu tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 3, 4, yang keempat. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 5, sebab semuanya dikuduskan oleh firman Allah dan oleh baca ayat 6. Ayat berapa? Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ayat 8. Ya. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya ini. Ayat 12. Ya. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ayat berapa? Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Ayat 16 sama-sama. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi hari ini temanya apa? Serial baru ini terhormat, hidup terhormat di hadapan Tuhan. Nah, tema besar kita apa? 2024 tahun kemajuan dalam Tuhan. Salah satu wujud kemajuan dalam Tuhan, hidup kita menjadi terhormat di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya percaya kita semuanya ingin hidup yang namanya hidup terhormat. Amin. Siapa yang ingin hidupnya terhormat? Hah? Semua ingin hidup semua ini menjadi satu kerinduan setiap orang, ingin supaya hidupnya itu terhormat, ya kan? Dia terhormat, dihormati, dapat penghormatan dan sebagainya. Ini prinsip kehidupan namanya manusia. Makanya kenapa sering sedikit-sedikit tersinggung? Hah? Tersinggung kok sedikit-sedikit, kan? Karena kita rasa kita tidak dihormati. Betul nggak? Jadi artinya apa? Setiap orang pengen hidupnya apa? Terhormat, dihormati, dan penghormatan. Jujur saya mau katakan, orang buru kekayaan supaya dia dihormati kok. Dengan saya naik ini, saya naik Lamborghini, orang akan hormat saya. Saya bisa punya ini, punya itu, dipamerkan supaya orang menghormati saya. Prinsipnya setiap orang
ingin dihormati supaya dapat penghormatan. Amin. Tapi dengar hari ini saudara, yang penting kita terhormat di hadapan Tuhan dan sesama. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 64-65 Masehi. Dia tuliskan surat ini, dia tujukan kepada anak rohani yang bernama Timotius. Karena saat itu Timotius mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kita tahu ceritanya ya kan, masih umur kurang lebih 17 tahunan, sampai akhirnya menjadi gembala di suatu kota namanya kota Efesus. Nah, Timotius tahu betul bagaimana, maksud saya Rasul Paulus tahu betul bagaimana kehidupan seorang muda di tengah-tengah dunia, khususnya dunia timur saat itu, bahwa orang seringkali dinilai remeh karena usia. Setuju nggak? Indonesia juga gitu kok. Mungkin sekarang mulai agak bergeser. Orang tua selalu rasa bahwa saya itu lebih hebat daripada anak-anak. Makanya dulu diam loh, masih bawa kencur. Contoh. Dianggap remeh. Dan saudara bayangkan waktu itu di kota Efesus ini, di mana dia mengembalakan, si Timotius ini mengembalakan, sedang terjadi ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dia harus berhadapan dengan seperti ajaran-ajaran seperti itu dalam usia masih muda. Dan ini tantangan yang sangat berat ya kan? Karena apa? Selalu orang tua menganggap hidupnya apa? Lebih tahu dari yang muda, lebih rohani dari yang muda. Ingat saya pernah katakan menjadi tua itu pasti. Setuju? Saudara nggak bisa minta tua, pasti tua. Ini ada Pak Gustaf nih, dulu rambutnya hitam. Sekarang so putih. Saya juga sih, tapi nggak banyak. Ya kan? Saudara, saudara lihat pasti menjadi tua, tapi menjadi dewasa, khusus dalam Tuhan itu adalah apa? Pilihan. Keputusan atas pilihan. Kita mau maju atau tidak, mau menjadi teladan atau tidak, itu keputusan. Menjadi tua pasti, tapi menjadi dewasa dalam Tuhan adalah kepilihan dan keputusan. Nah, saudara lihat ya. Nah, itu sebabnya Paulus menuliskan surat itu. Dia ngapain? Dia memberikan satu peringatan, satu motivasi kepada Timotius. Nah, khususnya saudara, tertera di ayat 12 sebagai inti daripada perikop ini. Ayat 12, janganlah seorang pun apa? Menganggap engkau apa? Karena engkau apa? Muda. Dia tuliskan surat ini memperingatkan atau memberikan nasihat, mendorong, memotivasi Timotius karena masih muda sudah jadi gembala. Dia katakan janganlah seorang menganggapmu engkau apa? Rendah. Langsung dia kata lanjutnya apa? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dia nasihatkan berarti supaya jangan kamu dianggap remeh, supaya kamu jangan dianggap rendah. Apa rahasia? Jadilah teladan. Saudara, biar kita sudah tua, kalau hidup kita tidak jadi teladan, diremehin orang. Tapi meskipun usia kita masih muda, tapi kita menjadi teladan. Orang hormat, orang respect dengan kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya Paulus mengerti bagaimana keberadaan daripada seorang hamba muda. Hamba Tuhan yang muda yang bernama siapa? Timotius menghadapi tantangan seperti itu. Saya pakai bahasa bebas, udah lu jangan tenang, lu jangan khawatir, jangan takut, jangan apa? Minder. Yang penting kau jadi teladan di dalam hidupmu. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, hidup kita juga akan terhormat kalau kita juga siap menjadi teladan. Amin? Siap? Karena apa? Hidup terhormat itu menunjukkan kemajuan kita dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ya kan? Makanya saudara, Yesus kan bilang engkau adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Garam kalau sudah menjadi tawar apa? Dibuang dan diinjak-injak. Artinya Yesus bilang hidupmu, kekristenanmu kalau tidak menjadi teladan seperti garam akan dibuang, diinjak-injak. Gak punya nilai apa-apa. Jadi hidup saudara, kita harus menjadi teladan supaya hidup kita terhormat. Tuhan menghormati kita, juga manusia menghormati. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita. Keteladanan dalam hal apa saja supaya hidup kita menjadi terhormat.
Ya, kita akan masuk dalam pembahasan ini. Kalau gitu, keteladanan dalam hal apa supaya hidup menjadi terhormat? Kita akan membahas ini dalam beberapa minggu terus ya. Yang pertama saya pelajari di sini, keteladanan dalam hal beribadah. Perhatikan ayat 7 ayat ke-8. Tetapi jauhilah tahayul dan apa? Dongeng nenek tua. Latilah apa? Dirimu beribadah. Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji, baik untuk hidup ini, artinya masa kini, maupun untuk hidup yang akan datang, artinya berbicara hidup kekekalan. Nah, di sini Paulus bilang kepada anak rohaninya, dia bilang kalau gitu apa? Jauhilah apa? Tahayul-tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latilah dirimu beribadah. Kenapa? Ibadah itu mengandung janji baik masa kini maupun pada masa yang akan datang atau masa kekekalan. Jadi yang pertama, untuk hidup kita menjadi teladan, terhormat, kita harus menjadi apa? Teladan dalam hidup ini ya. Menjadi terhormat itu kita harus jadi teladan. Teladan dalam hal apa? Yang pertama, teladan dalam hal beribadah. Nah, pertanyaannya, ibadah itu apa? Ibadah itu apa? Hah? Saya pelajari dalam Alkitab ada 2 dimensi ibadah. Ibadah yang pertama, itu saya pernah jelaskan di dalam acara retret. Itu yang disebut dengan dimensi pertama adalah ibadah yang bersifat liturgi seremonial atau persekutuan. Buka dulu dalam Ibrani 10 ayat 25. Jadi jangan percaya yang aneh-aneh ya. Jauhi tahayul. Sudah? Ibrani pasal 10 ayat 25. Ya. Ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita seperti biasa, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi ibadah yang pertama, kalau ditanya apa itu ibadah? Yang pertama, ibadah itu dimensi pertama adalah ibadah yang bersifat seremonial, liturgis seremonial. Saudara tahu liturgis ya ini nih. Nanti ada yang memimpin pujian, sekian menit, ya kan? Nanti lagu pertama ini, ya kan? Habis itu lagu kedua temponya agak lambat, ya kan? Terus, ini yang namanya liturgis. Persekutuan kita ini namanya ibadah liturgis, seremonial. Ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Saudara lihat, jadi kalau ditanya keteladanan dalam apa? Dalam beribadah. Nah, bentuk ibadah itu seperti yang sekarang. Ini sifatnya seremonial, teologi seremonial, kegiatan-kegiatan persekutuan. Pertanyaan yang penting nggak? Hah? Penting tidak? Penting. Tadi kan Alkitab jelas kita baca. Supaya kita bisa saling menasihati, ada satu persekutuan satu dengan yang lain ini. Samping itu juga ada persekutuan kita dengan Tuhan. Di dalam kita saling menasihati, saling menguatkan. Jadi ini penting. Jadi jangan ditinggalkan, saudara. Ini kata Ibrani. Kata surat Ibrani seperti itu. Jangan menjauhkanlah diri dari persekutuan ibadah kita seperti biasa dilakukan oleh beberapa orang. Nah, kita harus menjadi teladan dalam yang pertama, dimensi pertama, beribadah seperti ini. Saya ingat zaman dulu lihat orang tua tegur anaknya, sana sekolah minggu. Dia aja nggak pernah ke gereja. Bapak suruh anaknya sekolah minggu, bapak tinggal di... Oh benar, kalau kita mau jujur, saudara. Masa-masa masih muda saya kadang-kadang ingat dulu kita tuh dibohongin semua. Termasuk di sekolah, jujur aja. Saya ingat satu saat, masih SMP ya namanya, kadang-kadang kan nggak masuk, bolos. Jadi dipanggil di sekolah kami itu, kepala sekolahnya ruangan sendiri, terus ada ruangan dewan guru tuh kan, itu meja itu
berderet duduk, masuk situ ngeri-ngeri juga ya kan. Dipanggil wali kelas, udah terima, udah pasti tuh tangan suruh gini, hantam pakai rotan. Teman saya pas juga sama dipanggil, gara-gara apa? Ketangkap merokok. Saudara tahu, saya cuma dipukul, teman saya dikasih rokok gudang garam merah, tau nggak? Yang keretek gitu, yang kalau isap keretek. Dua batang disuruh masuk di mulut, tangannya suruh ke belakang. Dibakar, bayangin itu asap sampai muka ya kan. Nah saudara tahu, waktu gurunya menghukum itu sambil merokok. Kemunafikan nggak? Kita suruh orang, tapi kita tidak menjadi teladan. Nah di sini Paulus bilang, jadilah teladan. Pertama, apa? Dalam beribadah. Dimensi ibadah yang pertama, inilah persekutuan. Ini harus menjadi teladan kita buat setiap orang, buat generasi-generasi berikutnya. Amin. Ini yang pertama. Ibadah yang kedua, itu ibadah yang bersifat personality, pribadi. Ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Buka Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Apa? Sama-sama baca. Nah, berarti ibadah yang sejati itu apa? Kehidupan yang kita persembahkan sungguh-sungguh dalam kekudusan kepada Allah. Itu dimensi yang kedua. Jadi artinya apa saudara? Ibadah kedua ini harus berjalan bersama-sama. Pertama justru hidup yang jadi berkat. Hidup kita lah, Tuhan itu memimpin hidup kita. Tuhan ada dalam hidupan kita. Amin. Jadi kita mempersembahkan tubuh kita, artinya hidup kita persembahkan di hadapan Allah. Menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Nah setelah itu kita wujud nyatakan juga dalam persekutuan seperti ini. Artinya kedua-dua ini harus berjalan bersama-sama. Amin. Saya nggak pernah ke gereja tapi hidup gue baik-baik aja. Ya itu ukuranmu. Ukuran firman nggak hanya seperti itu. Kalau kita benar-benar sudah memberi hidup untuk Tuhan, ingat kalau saya bilang beri hidup buat Tuhan bukan jadi pendeta loh. Kita semua hamba bukan? Ya. Pendeta pasti hamba nggak? Ulang. Pendeta pasti hamba Tuhan nggak? Siapa yang bilang? Belum tentu. Pendeta bisa jadi hamba uang, pendeta bisa jadi hamba orang kaya, pendeta bisa jadi hamba apa saja. Loh, Alkitab bilang kita tadinya hamba kegelapan, hamba dosa, kita terima Yesus menjadi hamba Tuhan. Pendeta itu kan gelar jabatan organisasi gereja. Jangan salah ya. Jadi orang menjadi hamba itu semua pendeta harus jadi hamba, kita semua jemaat adalah hamba. Tapi belum tentu yang sudah punya gelar jabatan misal kependetaan adalah hamba, belum tentu. Kan motivasi Tuhan yang menilai. Ya. Nah, saudara lihat. Jadi saudara lihat, di sini artinya apa? Kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi saudara lihat, dua hal ini harus berjalan apa? Bersama-sama. Saya mempersembahkan hidupku karena aku sungguh-sungguh sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau hidup untuk menyenangkan Tuhan. Maka secara otomatis juga setiap minggu aku akan beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam persekutuan seperti ini. Saya mau tanya, indah nggak hidup seperti ini? Dan saya mau katakan, ada nggak janji-janjinya? Baca nggak tadi? Coba kita buka lagi tadi. Latihlah apa? Latihan badannya terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu apa? Dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berarti dalam ibadah itu ada janji berkat nggak? Ya, Tuhan jamin hidup kita diberkati hari ini. Bahkan sampai pada masa kekekalan. Kita akan menerima mahkota kebenaran itu. Kata Rasul Paulus ya. Jadi saudara yang pertama, kita sudah jadi teladan dalam hal apa? Beribadah.
Makanya saudara dengar, tolong kalau bisa, sekarang kan sudah COVID selesai, datang dong beribadah, jangan hanya lihat live streaming itu loh. Saya sering kali bilang, ada pernah satu orang, saya tanya beribadah dong. Saya juga beribadah kok, dia bilang. Kapan? Setiap minggu saya di rumah, saya ikut nonton live TV itu loh. Kan banyak tuh kan khotbah itu dari setiap hari, dari pagi sampai tengah malam. Saya bilang itu bukan ibadah, Bu. Ibu nonton ibadah. Bayangan sambil tidur-tiduran, ke dapur, ngadu kopi, datang. Di mana konsep ibadahnya? Lu nonton ibadah ya? Saudara tahu, Tuhan izinkan kemarin, saya selalu bilang di bawah kolong langit itu tidak ada satu perkara yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan dan seizin Tuhan. Setuju nggak? COVID kemarin Tuhan tahu dan Tuhan izinkan nggak? Saya udah sampaikan. Yang Tuhan ajarkan yang pertama itu memotivasi iman kita semua yang melayani Tuhan, termasuk saya pendeta ini. Kita dimotivasi untuk apa sebenarnya kita melayani. Jadi terjadi penampihan, ngerti? Kan Alkitab bilang kita sedang ditampi kan? Untuk pemurnian motivasi. Ini yang pertama saudara. Saya percaya lewat peristiwa kemarin COVID itu pemurnian motivasi pelayanan. Kan kalau semua berjalan baik kan kita tidak ada yang tahu ya kan? Nah yang kedua Tuhan izinkan itu supaya Injil lebih diberitakan kepada mana? Baca dong khotbah Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24. Tanda yang paling akhir Injil harus diberitakan. Jadi kita sedang berkhotbah tapi semua orang yang buka lewat YouTube, lewat Facebook apa saja bisa mendengar firman. Amin. Jadi Tuhan izinkan supaya dua hal ini terjadi, kita dimurnikan, motivasi kita dimurnikan. Yang kedua apa? Supaya Injil lebih diberitakan kemana-mana ya kan. Ini media yang harus digunain juga ya kan. Saudara, tapi setelah live streaming kembali dong beribadah. Persekutuan seperti ini, amin. Nah jadi jangan kita tinggalkan karena keenaan masih banyak loh orang tidak mau beribadah, cuma tidur-tiduran di rumah dan dia rasa itu sudah beribadah. Enggak, beribadah ada dua dimensi. Pertama, liturgi seremonial seperti ini, persekutuan. Yang kedua, bersifat personality, kehidupan yang kita persembahkan bagi Tuhan. Ini harus berjalan bersama-sama. Amin. Nah itu sebabnya ini yang pertama saudara. Kita harus menjadi teladan. Yang pertama dalam hal apa? Beribadah. Ya kan? Keteladan dalam hal beribadah kepada Tuhan. Supaya orang melihat hidupan kita, akhirnya hidup kita berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ayo orang-orang tua jangan suruh anak-anaknya beribadah, dia hanya tidur-tiduran di rumah ya kan. Saudara jadi pura-pura aja hidup. Nah ini yang pertama ya. Nah kita lihat yang kedua. Keteladanan dalam hal apa saudara? Hidup dalam keteladanan supaya kita benar-benar terhormat di hadapan Allah, di hadapan Tuhan dan sesama. Keteladanan dalam hal apa? Yang kedua, keteladanan dalam pengharapan kita kepada Allah. Artinya kita tunjukkan sikap hidup kita sungguh-sungguh bergantung pada Allah. Coba saudara lihat di ayat 10. Ayat 10 dari 1 Timotius tadi. Jadi yang kedua, keteladan dalam hal pengharapan kepada Allah. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, kata Rasul Paulus kepada anak rohaninya. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi yang kedua, keteladanan dalam pengharapan kepada Allah, kepada Tuhan. Artinya apa? Kita harus menunjukkan sikap kebergantungan hidup hanya kepada Allah, bukan kepada siapa? Manusia, sebagai wujud hidup yang beriman. Ibrani pasal 11 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu dasar pengharapan. Nah itu sebabnya Paulus ini katakannya supaya kita saya ulangi dari ayat 10 tadi. Itulah sebabnya
Kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh apa? Pengharapan. Jadi yang kedua, menjadilah teladan dalam pengharapan kita kepada Allah. Artinya tunjukkanlah sikap kebergantungan hidup hanya kepada Allah, bukan kepada siapa? Manusia atau apapun. Sebagai wujud kita nih orang yang percaya, orang yang beriman. Amin. Saya mau tanya dulu saudara, persoalan apa yang terbesar dalam hidup? Ada yang bisa jawab nggak? Kita santai aja. Persoalan apa yang terberat dalam hidup? Tolong. Sakit divonis sudah akan mati, dokter tidak bisa kerjain, tidak bisa sembuhkan, apa lagi? Nggak punya duit? Ntar gua kasih. Ya cuma 10 ribu sih ada. Apa lagi? Hah? Dengar baik. Pengharapan terbesar, persoalan, masalah terbesar terberat dalam hidup manusia waktu manusia sudah kehilangan pengharapan. Kita bisa punya persoalan masalah seberat apapun, selama masih ada pengharapan, di situ ada jalan. Amin. Saudara pernah lihat tidak ada orang cuma kutil takutnya luar biasa. Ada orang udah di ICU mau mati sudah, tapi dia tetap percaya bergantung pada Tuhan. Kenapa? Pengharapan. Nah, saya beri contoh saudara. Abraham. Coba buka Roma pasal 4 ayat 18. Ayat 18. Roma pasal 4. Di situ dikatakan. Sudah? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun apa? Berharap juga dan bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kenapa ini bisa dituliskan oleh Rasul Paulus? Karena waktu Tuhan berjanji dengan Abraham, dia bawa ke pantai, dia bilang, lihatlah pasir di pinggir laut seberapa banyak, kalau kamu bisa hitung, itu keturunanmu. Lihatlah bintang di langit segitu banyaknya, kalau kamu bisa hitung, itu keturunanmu. Kapan itu Tuhan Allah sampaikan kepada Abraham? Waktu usia 75 tahun. 76 sudah terpenuhi belum? 77 sudah terpenuhi belum? Umur 80 sudah terpenuhi belum? Umur 90 sudah terpenuhi belum? Kapan itu terpenuhi? Setelah 100 tahun. Berarti berapa panjang waktu yang harus dinantikan? 25 tahun. Saya mau tanya, itu bisa tidak menghilangkan pengharapan? Nah, saudara bayangkanlah hidup seperti itu. Nah, tapi di sini akhirnya Alkitab katakan apa? Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Artinya kalau Abraham melihat satu kenyataan yang terjadi nggak punya dasar, udah tinggalin aja lah. Omong kosong semuanya, ya kan? Abraham bisa berkata seperti itu. Namun, waduh, dengan kata namun, itu berarti sesuatu, hubungan kata yang membalikan sesuatu. Ini hampir sama dengan kata tapi. Saya pernah jelaskan arti kata tapi itu kan. Tante ini cantik banget, tetapi pelitnya luar biasa. Itu kan sesuatu menciptakan keadaan berbeda. Ya kan? Tante ini cantik banget dan apa? Murah hati. Kan beda, itu kan itu saling melengkapi. Kalau nah, kata namun kira-kira sesuatu yang bertolak belakang. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Akhirnya tergenapi tidak? Setelah usia berapa? 100 tahun. Makanya Roma pasal 5, lihat di sini, lanjutkan ayat yang kelima. Apa yang dikatakan apa? Oleh Rasul Paulus. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Akhirnya pengharapan tidak mengecewakan. Makanya saya bilang, persoalan terberat dalam hidup nih bukan hanya sakit penyakit.
Tapi waktu orang kehilangan pengharapan, orang bisa bunuh diri karena kehilangan pengharapan. Orang bisa melakukan hal-hal yang lain yang negatif karena kehilangan pengharapan. Tapi selama kita milih pengharapan, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Nah, jadi saudara lihat, itu harus menjadi keteladanan dalam kehidupan kita, saudara. Ya kan? Dalam berpengharapan artinya kita tunjukkan sikap kebergantungan hidup kita hanya kepada Allah, bukan kepada siapa? Manusia. Nah, buka satu ayat ini sudah sangat terkenal. Yeremia 17. Ayat 5-8 saya baca ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan. Artinya apa? Yang tidak menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Di situ dikatakan apa? Terkutuk. Terus, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Rasa diri hebat, rasa diri mampu, rasa diri bisa segala-galanya. Di sini katakan juga terkutuk. Terus, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Otomatis orang tidak mengandalkan Tuhan karena hatinya pasti menjauh daripada Tuhan. Jadi orang yang hatinya jauh daripada Tuhan tidak mungkin dia mengandalkan Tuhan. Lalu ayat 6. Ia akan seperti apa? Semak bulus di padang belantara. Waduh, hidupnya nggak nyaman banget. Ia tidak akan mengalami datangnya apa? Keadaan baik. Ia akan apa? Tinggal di tanah angus, di padang gurun, penderitaan. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, ini orang yang tidak menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Tapi saudara lihat selanjutnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Menggantungkan seluruh hidupnya, pengharapan hanya kepada Tuhan. Yang menaruh apa? Harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kontradiksi enggak? Yang mengandalkan, menggantungkan hidup pada Tuhan, dan yang mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, hari ini saudara, kita harus menjadi keteladanan dalam hal ini. Supaya kita tidak hanya pintar berbicara tentang Tuhan, kita tidak hanya pintar berkhotbah tentang Tuhan, tapi kita menjadi teladan dalam kebergantungan hidup pada Tuhan. Amin? Setuju? Kalau enggak jual obat kumis saya bilang. Saudara lihat, jual obat kumis enggak berkumis dia. Ya kan? Atau kadang-kadang tipu-tipu dulu. Ada benda yang dia tutup pakai kain, kadang-kadang ada orang di dalamnya kan bergerakan. Oh, nanti dia bilang dia akan apa? Mengubah orang ini segala macam. Oh, penonton makin banyak. Saudara perhatikan sampai akhir daripada apa? Jual obat enggak dikutik-kutik gitu. Pernah lihat enggak? Bikin burung-burungan, nanti sebentar akan terbang kan, baru dia tutup pakai kain hitam, bikin supaya seru kan. Perhatikan, sampai obat selesai dia jual, nggak dia apa-apain. Sebentar-sebentar, nanti dia duduk lagi sebentar untuk menarik lagi kan. Jadi saudara lihat, nanti baru ngomong ngolor ngidul, jual buntut-buntut siapa jual obat. Jadi orang nanti ini kan, perhatikan sampai akhir. Biasa dia bawa mobil isi barang kan, buka apa? Kayak verlak gitu, kayak apa tuh? Kayak bukan tikar juga, kayak terpal gitu kan. Lihat, nanti lihat dibolak-balik orang dipengaruhi untuk ke situ kan. Nanti sebentar supaya ingatkin lagi, penasaran, nunggu baru dia mau jual obat. Obat sudah selesai, tutup bungkus, itu nggak dipapain. Jual Nah, hati-hati loh kita berbicara tentang Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, tapi kita tidak menjadi teladan untuk kita tunjukkan aku alami dan kebergantungan kepada Tuhan. Saya udah bilang kan, firman Tuhan tuh ada 3 bagian. Yang pertama sebut logos. Apa logos itu? Hitam dan putih nih loh. Yang tertulis ini namanya logos. Saya mau tanya, saya panggil orang pinggir jalan itu bisa nggak baca ini? Selama dia tidak buta huruf dia bisa. Nah kalau kita cuma baca begitu apa artinya kita bedanya?
Cuma logos. Yang kedua, dia harus menjadi namanya rema. Itu yang Mazmur bilang. Yang kesukanya firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya dia mendapatkan sesuatu. Nah yang kita dapatkan, tangkapkan poin itu yang kita dapat. Itu berubah sudah jadi logos menjadi rema. Rema belum apa-apa. Itu baru pemahamannya, sekedar pengetahuan. Kita belajar teologi, belajar Alkitab bukan untuk supaya kita mengetahui banyak tentang firman. Tapi tujuannya supaya firman menguasai hidup kita, bukan kita menguasai firman. Kalau kita menguasai firman namanya siapa? Orang Farisi. Yesus saja dia debat kok. Ya kan? Nah setelah itu menjadi rema, saya bisa khotbah hari ini kenapa? Logos yang saya baca saya dapatkan rema. Saya bisa bagikan bagi saudara. Ini nggak cukup. Yang ketiga, rema berubah menjadi aletheia. Satu kebenaran hidup yang menghidupi diri kita. Menjadi pengalaman hidup. Sehingga inilah menjadi teladan. Bergantunglah pada Allah. Kita tunjukkan kebergantungan kita pada Tuhan. Ya ini konsekuensi. Supaya kita jadi teladan, terhormat di hadapan Tuhan. Kalau enggak jual apa? Nah, obat kumis, brewok. Dia sendiri nggak punya kumis. Omong. Nah, jadi yang keberapa nih? Yang kedua, jadilah teladan supaya terhormat kita di hadapan Tuhan dan juga sesama. Keteladanan dalam pengharapan kepada Allah. Amin. Artinya tunjukkan sikap kebergantungan hidup hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Sebagai wujud nyata hidup yang beriman, ya kan? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya yang menggantungkan hidup sepenuh hanya kepada Allah. Saya kemarin nonton di live TV, kalau pagi-pagi selalu bangun tidur putar live TV. Akhirnya dalam satu acara Good News, mungkin ada yang nonton. Sekarang seorang staf ahli kepresidenan, bidang pendidikan, orang dari Papua. Wih, saya nyimak tuh luar biasa saudara. Bapaknya hanya guru honorer, mamanya pedagang di pasar. Saya mau tanya akal sehat aja. Mungkin gak orang ini sampai punya kedudukan situ, sampai dapat gelar doktor dari Harvard University? Gak mungkin. Tapi saya waktu lihat kesaksian itu saya diberkati luar biasa. Bapaknya itu mengajar tentang bagaimana hidup bergantung pada Allah. Sampai pernah dia kadang-kadang kalau harus sekolah suruh pergi, sama harus pergi beribadah anak-anaknya, bapaknya suruh, mendingan lu beribadah aja. Dan akhirnya singkat cerita saudara, dia begitu sederhana orang yang mungkin gak bisa sekolah lah. Tapi dia belajar bantu orang tuanya, ya bayanganlah dagang di pasar. Akhirnya singkat cerita dia sudah selesai sekolah, dia bantu-bantu supaya dapat uang apa kan. Masuklah SMA, terus sampai SMA. Setelah selesai saudara tahu apa yang dia keterima? Keterima di ITB. Dengan beasiswa. Selesai itu masuk S2, yang luar biasa saudara tuh IP-nya cuma 2,8 kak, 2,6 kak, kan standar minimal 3 lah ya kan. Waduh saya waktu dengar kesaksian itu jujur rasanya hati nih tercengang gitu loh, karena melihat kedahsyatan Tuhan orang yang bergantung seperti itu. Dan dia luar biasa. Akhirnya dia bilang waktu dia setelah sampai dia sempat ke Amerika, dia lihat Harvard, dia bilang ntar gue mau kuliah di sini. Diledekin sama teman-temannya. Halah, lu bahasa Inggris saja kan ada TOEFL ya kan? Lihat, saudara tahu 10 tahun kemudian dia masuk di Harvard University, selesai dengan gelar doktor atau PhD dari Harvard University. Itu kan kelas top dunia perguruan tinggi itu. Lihat, kenapa? Sekarang akhirnya diangkat menjadi staf ahli kepresiden dalam bidang pendidikan. Jadi dia banyak turun ke daerah supaya mempelajari kehidupan nyata yang ada di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan. Dia beri laporan kepada siapa? Presiden. Ya, kenapa? Kebergantungan kepada Allah membuat kita menikmati janji-janji berkat Allah. Amin.
Memang nggak masuk akal kalau kita lihat gitu. Memang bagi Tuhan kan banyak perkara yang kita tidak bisa mengerti. Amin. Nah, saudara lihat. Jadi saya mau katakan sini, bergantunglah kepada Allah. Karena supaya janji berkat itu kita nikmati. Akhirnya lewat itu kita bisa menceritakan pada orang menjadi keteladanan hidup. Amin. Saudara boleh pelajari siapa saja orang-orang yang sederhana yang Tuhan bisa pakai. Dalam orang hidup sederhana tapi akhirnya hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Suruh jalan ceritanya dia sendiri mungkin kalau ceritanya juga bingung. Gue gak tahu kok bisa seperti ini, ya kan? Kenapa? Satu, ketergantungan kepada Allah, mengandalkan. Nah, jadi kalau saudara ada masalah jangan cepat-cepat ingat siapapun. Satu-satunya ingat Allah. Ingat Tuhan, datang berdoa kepada dia. Amin? Jadi jangan cepat-cepat ingat ingat si A, ingat si B, ingat si C, aduh dulu dia pernah gue bantu nih. Berdoa sih berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan ini aku bersyukur. Tapi otak nih menjalan kemana-mana. Si A dulu gue pernah tolong dia. Ya masa dia enggak tahu akal bayar budi, ya kan. Akhirnya pengandaian akan Tuhan gak terjadi. Doa kita hanya doa basa. Nah. Kok saya mau kesaksian banyak sih. Hal-hal yang kami alami. Kadang-kadang waktu pernah satu saat kesaksian ya kita akhirnya ada persoalan lah. Butuh bergantung. Nah satu saat akhirnya minta tolong orang. Ini pengalaman pribadi. Saudara tahu ternyata orang itu tidak menolong. Sempat rasa kecewa. Begitu rasa kecewa Roh Kudus tegur. Kamu salah. Itu ada istri tanya. Akhirnya kita nangis sama-sama. Saya menangis bilang Tuhan ampuni saya kalau saya mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Beberapa hari kemudian justru datang pertolongan yang membantu yang tidak pernah terpikir. Ini kan harus cerdas dong kita nangkap pengalaman ini. Amin. Jadi saya mengerti apa yang Yeremia katakan ini. Terkutuklah orang yang mengenal manusia dan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Amin. Bergantung kepada Tuhan ya. Jadi yang kedua, teladan dalam apa? Pengharapan kepada Allah. Karena bukti orang beriman adalah berpengharapan. Makanya iman bukan percaya-percaya. Nanti kita sampai satu konteks kita akan bahas tentang iman. Dalam iman tuh ada namanya pengharapan. Dalam iman tuh adanya kesetiaan. Dalam iman tuh ada pola pikir yang diubahkan. Dalam iman tuh ada apalagi tidak terpengaruh oleh keadaan. Itu dalam Alkitab banyak sekali ya. Ya, saya pernah bahas dalam doa malam tuh ya, doa malam. Jadi keteladanan yang pertama apa tadi? Dalam beribadah. Yang kedua, dalam pengharapan kepada Allah. Jadi tunjukkan dong aku nih orang berpengharapan kepada Allah. Supaya orang melihat itu nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, yang terakhir untuk hari ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi terus sampai minggu depan, sampai beberapa minggu ke depan. Keteladanan dalam perkataan. Coba saudara lihat di ayat yang ke-12. Kita kembali lagi ke 1 Timotius tadi. Ayat ke-12 bagian C-nya ya. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Dalam apa? Perkataan. Jadi yang ketiga saudara, supaya kita terhormat di hadapan Allah dan sesama manusia, kita harus hidup menjadi apa? Teladan. Dan yang ketiga adalah keteladanan dalam perkataanmu. Artinya kata-kata kita nih loh. Kata-kata kita nih harus membawa dampak menjadi berkat dengan kata-kata kita. Bukan membuat orang syak. Ya kan? Jadilah teladan dalam apa? Perkataanmu. Hati-hati dengan perkataan. Hati-hati dengan perkataan. Perkataan bisa menghancurkan, tapi perkataan juga bisa membangun. Ya kan? Menghancurkan juga bisa membangun. Makanya saya selalu berkata gini saudara, kita boleh bercanda tapi jangan ngebully. Setuju enggak? Karena apa saudara? Hati-hati dengan perkataan ini. Ya, hati-hati dengan perkataan ini. Dia bisa membangun, dia bisa menghancurkan hidup diri sendiri ataupun hidup orang lain.
Kadang-kadang kita kan dengan kata-kata dasar lu bego, lu tolol, lu. Jangan heran kalau orang itu jadi bego dan tolol. Ada satu kesaksian, seorang pendeta. Anaknya beberapa, dan sekarang satu jadi hamba Tuhan besar. Nah, ada satu akhirnya jadi insinyur, saudara. Tamatan ITB. Dulu agak-agak, dari keluarga tuh agak ini loh. IQ-nya agak di bawah. Meskipun sekarang di Google Indonesia rata-rata 78,49. Ya kan? Yang paling di Asia Tenggara khususnya. Yang paling rendah IQ orang Indonesia. Aduh, sedih juga kita baca gitu, nggak tahu benar atau enggak kan. Nah, kita sama, kalau coba lihat ya di Google. Kita disamain dengan Timor Leste. Vietnam tinggi loh. Kan ideal manusia itu kan 90 sampai 110 kan. 110 itu udah hebat ya kan. Ini 78,49. Ya kan? Saudara lihat ya. Nah, kita kembali saudara ya, hati-hati dengan perkataan. Nah, jadi pendeta ini selalu anaknya yang agak kurang ini, istrinya seringkali mentertawakan. Kadang-kadang anaknya bilang misalnya ingin menjadi sesuatu, ditertawakan. Akhirnya pendeta ini langsung dia marah istrinya, stop, jangan kamu berkata seperti itu. Dan apa yang terjadi? Setiap hari pendeta ini mendoakan anaknya. Berdoa untuk anaknya, saudara tahu, anak ini bisa keterima dengan beasiswa di ITB. Sekarang diberkati Tuhan jadi luar biasa. Perkataan. Tuhan menjadikan langit bumi dengan apa? Perkataan. Nah, waktu kita terima dia, berarti ada Tuhan nggak dalam diri kita? Berarti hidup kita punya kuasa nggak? Lewat perkataan. Kita tengking setan lewat, keluar nggak setannya? Ya tergantung, kalau saudara temannya. Lewat perkataan ya kan? Artinya apa? Kita dalam Tuhan ini hati-hati karena ada Tuhan dalam hidup kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dapat berkata. Jadi hati-hati saudara dengan apa? Perkataan-perkataan ini kan. Seringkali kita mengeluarkan kata-kata, hati-hati dengan diri sendiri. Stop mulai hari ini supaya saudara menikmati janji berkat Tuhan itu. Coba buka dulu Amsal 18, ini juga ayat yang mungkin kita sudah kenal. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai apa? Ya. Jadi mati kita, hidup kita, siapa yang menguasai? Tentu kematian ini bukan secara fisik. Tapi kematian hal-hal yang ya fisik juga orang bisa tersinggung karena kata-kata dia, kita dibunuh kok. Ini kan baru ramai nih saya lihat di itu. Di YouTube juga, di TV itu yang tangkap yang carok, tau nggak? Hanya gara-gara kata-kata kan? Padahal yang satu tegur baik-baik, marah dengan ini, akhirnya udah ditandang belai, dia pulang bawa ajak saudaranya kan, udah langsung 4 yang mati saudara. Yang 2 kak beradik ini, yang tadi yang sebenarnya yang baik-baik gitu, tapi dia serahkan diri sekarang, lihat. Karena tampilkan lagi. Jadi hati-hati. 18 ayat 21. Hidup dan mati, siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Artinya apa? Tergantung gemahan apa yang kita keluarkan dengan lidah kita, itu akan membawa dampak kembali. Waktu itu gemah yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang baik itu akan kembali menjadi berkat. Tapi kalau itu hal-hal negatif, dia juga akan kembali hal-hal yang negatif. Buka lagi satu ayat, Yakobus pasal 3, ayat 5-12. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Orang bisa terbakar semangatnya karena pidato yang dahsyat, ya kan? Siap makan batu, ya kan? Ya sekarang kita lihat kan, itu kan semangat karena lidah. Ya kan, makanya demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang, lihat lidah api maksudnya. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara apa? Anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan
roda kehidupan kita, sedang ia sendiri apa? Tidak dia apa? Dinyalakan oleh api mereka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang apa? Laut dapat dijinakan dan telah apa? Sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak berkuasa dan penuh apa? Racun yang mematikan. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan. Segala puji, aku mengasihi, ya kan? Tapi dengan lidah keluar kita juga caci maki orang. Ya kan? Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Waduh, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adalah pohon, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan apakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi saudara lihat dari kesimpulan ini, kita lihat lidah ini sangat menentukan. Dengan lidah yang sama kita bisa memuji Tuhan, dengan lidah yang sama kita bisa memaki orang. Tapi hati-hati dengan lidah ini. Negara satu dan negara lain berperang itu hanya gara-gara, sekarang kan lagi perang kan? Lihat, coba kalau lidah kita, udah Tuhan memberkati engkau. Beda. Ukraina tidak akan perang sama-sama negara Kristen, saudara. Bisa seperti itu. Karena hati-hati dengan lidah. Dia bisa mendatangkan kutuk, tapi juga bisa mendatangkan berkat. Dan saya mau katakan saudara, perkataan seseorang mau tahu yang sesungguhnya, hatinya, lihat dari perkataan. Tuhan Yesus bilang, nanti baca ya di rumah. Matius 15 ayat 8 sampai 19. Matius 15 ayat 18 sampai apa? 19. Coba kita buka aja lah. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang apa? Menjadi. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujud. Dari mana? Dari hati. Keluar lewat. Nah, jadi kita bisa tahu manusia-manusia itu siapa, lihat aja setiap hari perkataannya. Kalau perkataan selalu hanya memuji Tuhan, hal-hal yang baik, itulah hatinya. Tapi kalau hal-hal yang dari kata-kata gak benar, mesti bilang, aduh gua mengasihi Tuhan, pret. Ya kan? Loh ini Alkitab katakan, artinya apa saudara? Jadilah teladan dalam perkataan-perkataan kita, amin. Ada orang berantem, jangan kompor-komporin. Ingatin, ingat, Tuhan mengasihi kita. Ingat Matius pasal 6 dalam doa Bapa kami, ya kan? Ya kan? Jangan ada kebencian, ada pengampunan, ya kan? Karena Alkitab bilang ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Artinya orang yang tidak bisa mengampuni jangan harap diampuni Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9. Ya kan? Kalau Kalau engkau masih tidak bisa masih ada kebencian dalam hidupmu, engkau masih hidup dalam berarti bukan orang terang. Kegelapan itu siapa itu? Kerajaan siapa? Masih kerajaan setan. Jadi saya tidak percaya orang boleh ke gereja, boleh angkat tangan. Tapi kalau hidupnya ada kebencian, itu tandanya apa? Masih dalam kegelapan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Di situ dikatakan, kalau engkau bilang engkau mengasihi Allah yang tidak engkau lihat, tapi engkau membenci saudaramu yang engkau lihat, engkau masuk akal nggak ini? Masuk akal nggak? Allah kita lihat nggak? Lalu kita bilang kita mengasihi. Teman, saudara kita lihat nggak? Lalu kita benci. Mungkin nggak kita bilang kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat, yang kita lihat aja kita nggak bisa mengasihi. Makanya cerdaslah mengerti firman. Dan ini tidak ada tempat, maaf saya harus katakan, untuk orang-orang masih hidup dalam kebencian, maaf, tidak ada tempat dalam kerajaan Allah.
Karena syarat pengampunan Tuhan waktu kita melepas pengampunan. Itulah doa yang Yesus ajarkan. Hati-hati dengan apa? Perkataan. Lebih baik kita menyampaikan berkat. Damai sejahtera. Minimal orang gak berubah itu urusan dia dan urusan Tuhan. Roh Kudus yang menjamah kok. Saya beritakan Injil menjamin gak orang diselamatkan? Hah? Tugas saya gak untuk membuat orang bertobat dengar firman? Bukan tugas saya. Tugas saya hanya memberitakan Injil. Tetapi membuat orang berubah, respon dia kepada Injil yang dia dengar, dan Roh Kudus bekerja menjamah hidupnya. Amin? Loh, saya kan tidak bisa mengubah manusia. Saya cuma bisa memberitakan hal-hal kebenaran. Nah, pakai setiap mulut kita untuk memberitakan sukacita, kabar sukacita itu kabar keselamatan itu. Amin? Artinya apa? Hati-hati dengan apa? Ya, dengan perkataan. Sekali lagi, jangan suka membuli orang. Bercanda boleh nggak? Wah, harus. Kita ini suka bertanya Pak Timotius ini. Kita sudah ngumpul namanya pendeta-pendeta GBI karena kita kan pengurus dari Perwil Utara nih kan. Kerjaannya bercanda terus. Pak Timotius yang paling sering dibecanda. Happy. Kita harus bilang, habis kalau di jemaat enggak mungkin kita bercanda-bercanda sampai begitu kan. Nah, tapi bukan ngebully. Ngebully saudara sedang memojokkan orang, akhirnya dia stres, dia tinggalkan gereja. Hati-hati ini. Satu sisi kita berdoa supaya Tuhan kirim jiwa untuk kita layani. Satu sisi ngebully orang yang datang. Ya dia kabur lah. Tidak konsekuen namanya ini. Mendingan berkat Tuhan yang kita keluarkan lewat mulut. Dan ini menunjukkan hati. Jadi untuk orang hatinya apa, lihat aja kata-katanya. Kalau sedikit maki orang, caci orang, gosip sana, gosip sini, bikin perpecahan. Oh, itu hatinya udah gak penuh firman lah. Orang hatinya penuh firman pasti keluar. Saudara makan bakso waktu saudara muntah yang keluar apa? Keju? Enggak, bakso. Waktu firman masuk, pasti yang keluar firman. Siap? Nah, jadilah teladan dalam apa? Perkataan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita lanjutkan terus serial khotbah kita minggu yang akan datang. Terhormat di hadapan Tuhan, ya. Supaya kita menjadi terhormat, menjadi teladan ya. Dalam kehidupan kita akhirnya Yesus dipermuliakan ya. Nah, bagaimana supaya kita keteladan dalam hal apa yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita, dalam hal beribadah. Ingat, ibadah ada dua ya. Jadi bukan hanya persekutuan ini, tapi juga hidup pribadi. Ini bersama-sama melekat, nggak boleh terpisah seperti mata uang. Kalau enggak kita jadi orang-orang pura-pura gitu loh. Di gereja kelihatan haleluya ya kan. Di luar haleluya ya kan. Dalam gereja kelihatan Alkitab sekali. Di luar gereja alkohol ya kan. Di dalam gereja kelihatannya haleluya. Di luar gereja haleluya ya kan. Jadi kita harus sama ya. Jadi apa? Dalam beribadah ya. Kedua beribadah, jadi ada dua dimensi yang harus bersatu. Persekutuan dan kehidupan pribadi. Yang kedua keteladanan dalam apa? Pengharapan kepada Allah. Kenapa? Itu wujud nyata dari iman. Pengharapan itu diwujud nyata, itu merupakan wujud nyata dari orang beriman. Jadi jangan suka putus harapan, akhirnya stres. Yang ketiga, keteladanan dalam perkataan, hati-hati dengan perkataan. Amin. Suka caci maki, jangan heran saudara, akhirnya itu berdampak kembali. Orang-orang tua hati-hati dengan anak-anak, jangan suka caci maki. Amin. Daripada saudara caci maki tidak berubah, makin parah, mendingan berkati. Paling tidak roh Tuhan akan menjamah. Sudah kesaksian tadi saya dengarkan, banyak orang-orang yang anaknya secara manusia terbelakang, tapi lewat karena doa dan perkataan yang dibangun berdasarkan firman disampaikan pada anak-anak yang menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik. Haleluya.